Dahulu kala, dulu banget, di dunia isekai, itu ada sebuah tempat yang namanya itu Mirage City. Nah, tempat itu dipimpin sama seseorang yang namanya itu Master Kasar. Wow, kasar. Nah, mereka di sana itu hidup dengan damai. Sampai suatu ketika tiba-tiba datang sekelompok roh monster gitu yang dipimpin sama seekor makhluk yang namanya itu Kirin. Kirin Sat butuh Krilin. Nah, si Kirin ini nginfoin sebarang amalan ke umat manusia. Kalau suatu saat itu bakal muncul bencana nihilus yang bakal ngelap semua kehidupan yang ada di dunia. Oh iya, Kak, astaga ngerinya. Dan karena hal itu akhirnya para umat manusia sama para roh monster ini pun collab dan bersatu buat menghadapi bencana nihilus itu. Ajay. Dan gak lama hari itu pun datang. Tiba-tiba muncul sekelompok nihilus dari sebuah retakan portal gitu. Ya, nihilus ini tuh sekelompok monster bayangan gitu yang kerjaannya itu ngemukbang semua kehidupan yang ada di dunia. Ya, akhirnya terjadilah perang antara umat manusia dan para roh monster melawan sekelompok nihilus. Wow. Ya, mereka ini ngalahin banyak banget monster nihilus. Nah, cuman karena adanya retakan portal itu ya, jadinya ya monster nihilus ini nge-spawn terus-terusan, gak ada habisnya. Dan itu ngebikin para umat manusia ini pun jadi kewalahan. Udahlah. Nah, karena hal itu, akhirnya si Kirin ini pun mutusin buat berkorban, buat ngeluarin semua kekuatannya, buat nutup retakan itu, buat nyelamatin umat manusia. Tidak, Kirin! Jangan! Tidak apa-apa, teman manusiaku. Aku rela. Karena ini demi keberlangsungan kehidupan di dunia ini. Anjay. Ya, gak cuma si Kirin sih, para monster roh yang lain ini juga berkorban buat nyatuin kekuatan mereka, buat nutup retakan itu. Dan duar, dengarkanlah. Seketika semuanya ini hilang. Ya, ledakan itu cuma nyisain para umat manusia. Hal yang tersisa dari si Kirin ini cuma tanduknya. Terus jiwa para roh monster yang lain ini berubah jadi Spirit Sand yang kesebar di penjuru Mirage City. Wow. Nah, tapi yang mereka nggak tahu, sebenarnya itu masih ada sekelompok nihilus yang berhasil kabur dari ledakan itu. Nah, para nihilus yang kesisa ini berencana buat balas dendam dengan ngemaling tanduk Kirin yang ada di Mirage City buat ngambil alih kekuatan dari si Kirin itu. Akhirnya para nihilus ini ngerasuki banyak orang buat dijadiin babunya mereka. Ya, mereka ini tuh sebutannya itu Herald of Nihilus. Herald of Nihilus. Ya wes gula. Anjay. Dan sejak saat itu, Mirage City ini sering banget diserang sama Herald of Nihilus ini. Nah, hal itu ngebikin para warga Mirage City ini pun mutusin buat ngebangun sebuah menara yang namanya itu Menara Kirin, sebuah tempat buat nyimpen tanduk Kirin itu. Nah, selain itu, warga Mirage City ini juga berhasil buat nyiptain alat yang bisa memanfaatin Spirit Sand yang kesebar di penjuru Mirage City. Jadinya dengan Spirit Sand itu, mereka ini jadi bisa pakai kekuatan para roh monster buat melindungi Menara Kirin. Jadi kayak punya stand gitulah. Anjay. Nah, kadang juga tanduk Kirin ini tuh kadang-kadang itu kayak ngeluarin suara-suara gembang gitu. Ya, mesti nggak tahu maksudnya apa, tapi hal itu ngebikin warga Mirage City ini yakin kalau suatu saat si Kirin ini bakal bisa bangkit lagi dan ngejaga umat manusia kayak dulu. Dan selama bertahun-tahun dengan kekuatan Spirit Sand, warga Mirage City ini turun-temurun ngejaga Menara Kirin dari serangan Herald of Nihilus. Sampai akhirnya tanggung jawab itu pun diwarisin ke kliennya si Aldok. Dan dengan senjata Spirit Sand, si Aldok ini diutus buat jadi hansip di Menara Kirin periode saat ini. Jadi hansip kayak cerita aslinya. Di sisi lain, di luar Mirage City, hiduplah Nana. Ya, sejak kecil, si Nana ini hidup sebatang kara, sendirian. Ya, gak diceritain ortunya siapa, kemana, kenapa, bagaimana, berapa, wis bola. Nah, karena hal itu, si Nana ini sering banget buat berkelana sendirian. Dan suatu ketika, perjalanannya ini pun ngebawa si Nana ini sampai ke Mirage City. Anjay. Nah, kebetulan waktu itu, di sana itu ada Mirage Festival. Yaitu festival di mana warga Mirage City ini ngerayain hari buat menghormati Kirin dan para roh monster yang dulu berkorban buat umat manusia. Ya, awalnya si Nana ini kayak bomat gitulah, dan gak percaya sama kisah sejarahnya si Kirin ini. Kalau sejarah mah Nah, tapi ya tiba-tiba di tengah festival itu dia ini ngedenger suara pinjam 100. Tiba-tiba dia ini ngedenger suara samar-samar gitu. Kau sebenarnya kesepian. Weh, siapa itu? Datanglah ke Menara Kirin dan aku akan membawamu ke keluargamu. Anjay. Bang ya? Ya, karena dari dulu dia ini pengen banget punya keluarga ya. Jadinya ya si Nana ini nurut-nurut aja sama suara misterius itu. Dan dia ini pun OTW ke Menara Kirin buat ngemaling tanduk Kirin yang ada di sana. Ketemu kau. Aku tidak kelihatan.
Nah, setelah nolongin si Aldok, si Nana ini berusaha buat nyari tanduk kirin itu. Nah, cuman tanduk kirinnya ini udah hancur, ketimpa reruntuhan. Terus si Aldok ini pun nyamperin si Nana dan nanya, Kamu nanya? Basisat. kenapa kamu sangat ingin tanduk kirin itu? Katanya, aku bisa nemuin keluarga aku pakai tanduk itu. Ya, seketika si Aldok ini kaget. Ya, si Aldok ini ngerasa kalau si Nana ini punya hubungan sama si Kirin. Secara sejauh yang dia tahu, ya cuma si Nana ini yang pernah berinteraksi sama si Kirin selama ribuan tahun berlalu. Dan itu ngebikin si Aldok ini yakin kalau sebenarnya si Nana ini tuh utusan para roh monster buat ngarahin tanduk Kirin ke tempat kebangkitan Kirin. Oh. Akhirnya si Aldok ini pun ngeluarin tanduk Kirin yang asli yang udah berubah jadi Spirit Sand. Ini adalah tanduk Kirin yang asli, yang tadi fake. Gunakan esensi tanduk Kirin ini dan temukan jati dirimu. Anjay. Dan akhirnya dengan arahan tanduk Kirin, si Nana ini pun memulai petualangan barunya sama si Aldok. Ya, si Aldok ini janji kalau dia ini bakal ngejaga si Nana. Secara si Nana ini adalah utusan dari si Kirin. Tamat. Wow, siapa yang harus kita cari dulu? Terserah kamu. Aku ikut saja.